mempersembahkan laporan hasil implementasi proyek perubahan dengan judul Sinergitas Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Yuh Ngasap Lur di Kabupaten Brebes. Disusun oleh Warsito Eko Putro, SOS, MSI. Sebagai pengarah dalam penyusunan ini, Dr. Andes Kunto Nugroho, MSI. Mentor, Insinyur Joko Gunawan MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsito Eko Putro, SOS, MSI. Di proper saya ini saya mengambil judul Sinergitas Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Yuh Ngasap Lur di Kabupaten Brebes. Yuh Ngasap Lur ini mengandung maksud untuk mengajak semua stakeholder di Pentaheli, yaitu pemerintah, kemudian masyarakat, pers, kemudian perguruan tinggi, dan swasta, agar sengkuyung mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Brebes. Secara administratif, luas wilayah Kabupaten Brebes kurang lebih 175.890,33 hektar. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2020, tercatat sebanyak 1.978.760 jiwa. Masalah pokok pembangunan Kabupaten Brebes adalah kemiskinan dan pengangguran. Saat ini kondisi kemiskinan di Kabupaten Brebes bisa dikatakan sudah masuk dalam kategori ekstrim. Pengangguran terbuka di Brebes yang sangat tinggi merupakan isu yang paling hangat saat ini. Peningkatan pengangguran yang meningkat 2,44% di 2019 ke 2020, yaitu 9,83%, dan hanya mengalami sedikit penurunan 0,05% di 2021 atau 9,78%. Untuk mengatasi masalah pokok pembangunan daerah, di bawah kepemimpinan Bupati Ibu Hajah Idza Priyanti, SE, MH, dan Wakil Bupati Bapak Narjo, SH, MH, telah menetapkan kebijakan strategis melalui pencapaian visi dan misi pembangunan. Visi pembangunan adalah, menuju Brebes unggul, sejahtera, dan berkeadilan. Misi pembangunan adalah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat, dan berdaya saing tinggi, berbasis pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, melalui pendidikan dan kesehatan. Dalam mengatasi isu strategis, tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, maka dibuatlah rancangan proyek perubahan yang dirumuskan melalui capaian kinerja dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berikut adalah tahapan perubahan rencana strategis atau milestone, dan terbagi menjadi 13 milestone. 1. Pembentukan tim efektif. Tim efektif terdiri dari seluruh bidang, baik industri maupun tenaga kerja, yang bekerja sesuai dengan kapasitas dan tupoksi masing-masing bidang, sehingga proyek perubahan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target. Saya Dr. Andes Aprianto Sudarmoko, Kepala Bappelit Bangda Kabupaten Brebes. Dengan ini menyatakan dukungan Teguh Wahid Durmudi atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Brebes, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Saudara Warsito Eko Putro. Saya Tati Yuliana, Asisten Ekonomi Pembangunan Kabupaten Brebes, menyampaikan bahwa Saudara Warsito Eko Putro sudah membuat ide gagasan yang sangat luar biasa. Saya Hajah Idza Priyanti, Bupati Brebes, mendukung inovasi yang dikembangkan Bapak Warsito Eko Putro sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes, yaitu proyek perubahannya adalah Yuh Ngasap Lur. Inovasi ini adalah ajakan stakeholder Pentaheli untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka yang sangat tinggi di Kabupaten Brebes dengan konsep sinergitas yang digagas oleh Bapak Warsito Eko Putro. 2. Rekrutmen calon peserta pelatihan.
Proses rekrutmen calon tenaga kerja dilaksanakan dengan kerjasama dengan berbagai stakeholder, baik dari LPK maupun perusahaan itu sendiri. Tiga, pembentukan organisasi IKM Brebes dan IKM Milenial. Dengan ini, resmi melantik Pembentukan organisasi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat struktur organisasi IKM di Kabupaten Brebes, serta guna pengembangan IKM Brebes bisa lebih berkembang serta berdaya saing tinggi. 4. Penyusunan manual book Yuh Ngasaplur. Manual book untuk kemudahan masyarakat mendapatkan pelayanan di Dinas Perinaker Brebes. 5. Kerja sama sinergitas dengan BPS. Banyak indikator lah katanya. Nah, yang susah ini memang bagaimana ini caranya mengurangi tingkat Kerja sama sinergitas dengan BPS, yaitu terkait data struktur kebutuhan masyarakat guna mengurangi tingkat pengangguran. 6. Tersusunnya peraturan Bupati Brebes. Rapat pembahasan draft regulasi yang dibahas bersama dengan OPD terkait dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka. 7. Sosialisasi tagline Yuh Ngasaplur. Sosialisasi Yuh Ngasaplur juga dilakukan melalui podcast yang bekerja sama dengan Radio Singosari FM. 8. Launching Home Industry. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya Wakil Bupati Brebes. Hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, saya launching Home Industry. Kita bisa. 9. Pelatihan peningkatan kualitas SDM dan produk IKM. Pelatihan ini diharapkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat atau calon tenaga kerja produktif yang ada di wilayah Brebes, yang nantinya menjadi tenaga yang siap kerja. 10. Digitalisasi pelayanan publik Dinperinaker. inovatif terkait dengan SPBE-nya. Jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik, nah kita sudah mulai sekarang ini. 11. Kerjasama sinergitas dengan lembaga pelatihan kerja. (12) Seminar perindustrian dan tenaga kerja. Seminar. Saya sampaikan ke teman-teman dari Warga Demo, daripada agensi, ayo kita seminar yang fungsinya adalah tujuannya untuk kesejahteraan buruh. 13. Launching Galeri IKM. Dengan adanya Galeri IKM, memperluas akses pemasaran produk IKM. Saya memberikan apresiasi dan dukungan terhadap rancangan proyek perubahan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes, Bapak Warsito Eko Putro. Terima kasih atas proyek perubahan yang telah dilakukan oleh Mas Warsito Eko Putro. Mas Warsito Eko, saya doakan program Yuh Ngasaplur yang sampean lahirkan bisa menambah manfaat untuk masyarakat Brebes. Tetap semangat dan jangan berhenti berkarya. Terus bangun Brebes agar tidak tertinggal. Selain pencapaian yang telah dilaksanakan dengan sempurna, terdapat 3 tahapan milestone jangka menengah dan 1 tahapan milestone jangka panjang yang terlaksana di capaian jangka pendek, yaitu 1. Pelatihan bagi para calon wirausaha baru, maupun tenaga kerja yang disiapkan sesuai kebutuhan di perusahaan yang ada di Brebes. 2. Pemetaan kebutuhan tenaga kerja terlatih yang ada di perusahaan di Kabupaten Brebes. 3. Kerja sama sinergitas dengan Kemenaker terkait peningkatan SDM, guna persiapan tenaga terlatih untuk dipersiapkan masuk ke dunia kerja, melalui job virtual. Mendorong terwujudnya pembangunan BLK di Kabupaten Brebes. Kedatangan kunjungan kerja beliau Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo ke Kabupaten Brebes. Saya menyampaikan mengenai balai latihan kerja untuk warga masyarakat Kabupaten Brebes.
Keberhasilan pengaruh project leader terhadap stakeholder yang mempercepat pencapaian tujuan proyek perubahan. Hasil analisa stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan sebagaimana terlihat dalam kuadran sebagai berikut. Selama 60 hari pelaksanaan, dengan menggunakan strategi mobilisasi stakeholder, terlihat keberhasilan project leader terhadap stakeholder dalam mempercepat pencapaian tujuan proyek perubahan. Salah satu implementasi strategi mobilisasi stakeholder adalah publikasi kegiatan dan sosialisasi oleh project leader kepada stakeholder melalui media massa, media sosial dan podcast di radio maupun YouTube. Kesimpulan. Ketercapaian tujuan proyek perubahan, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan pada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang sejalan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Brebes. Kata kunci dari proyek perubahan ini adalah sinergitas, pengangguran, tenaga kerja, yuh ngasaplur dan perusahaan. Rekomendasi. Rekomendasi jangka pendek. 1. Kepada stakeholder Kementerian Perindustrian untuk dapat memfasilitasi pelatihan home industri kaum disabilitas. 2. Bantuan modal BUMN dan BUMD untuk kaum disabilitas. Rekomendasi jangka menengah. 1. Penandatanganan kerjasama dengan LPK untuk memperkuat implementasi Ungasaplur. 2. Menyusun kebijakan berkaitan dengan kurikulum vokasi di bidang industri. Rekomendasi jangka panjang. Tersusunnya Perda Kabupaten Brebes tentang pelindungan tenaga kerja lokal dan Perda Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Brebes. Indonesia, karakter batik kita, beda motif satu karya, Bineka Tunggal Ika, apa sekecorak